Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda zikril awliya tanzilur rahmat." Bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika bertepatan dengan tanggal hari wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa kuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman radhiyallahu anhu. Ia ahlu syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu khutub di dalam negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarah itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang salih dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang salih dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula menggalakkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segelah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, "Wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini." Demikianlah hal ihwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balignya. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk golongan jumlah martabah fadilah wali qutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada disalangi dengan perkataan dunia. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, aku dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada kurnianya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka.
Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin tufan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman 3 kali, Ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin tufan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Sya'ab Al-Madani. Ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya, dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman, dan aku baca tawasulnya hingga sampai kalimat waj'al lana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu.